Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Komang Budi Santosa, jurusan Dharma Sastra, program studi Hukum Hindu semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kasus korupsi terkait suap menyuap. Nah, baik, langsung saja saya akan membahas pengertian tentang kasus korupsi terkait suap menyuap. Kasus korupsi suap menyuap merupakan pemberian dan penerimaan uang atau bisa disebut dengan hadiah yang diberikan oleh pejabat pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum formil. Nah, salah satu jenis korupsi terkait suap menyuap yang ada di Indonesia yaitu CNN, di mana mantan Kepala Dinas Pekerja Umum atau bisa disebut dengan PU Papua Michael Kamboya dituntut hukum 8 tahun penjara. Nah, selain itu, Michael juga dituntut membayar denda sebesar 300 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Nah, Michael juga dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan penggunaan ruas jalan yang jaraknya dari daerah Kemiri sampai dengan Depapari, Jayapura. Nah, menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kata jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK, Asri Irwan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 bulan 3. Nah, dalam perkara ini, Michael sebelumnya didakwa telah melakukan korupsi yang mengakibatkan negara merugi hingga sebesar 40,9 miliar rupiah. Nah, perbuatan Michael disebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korporasi ini dilakukan bersama Michael oleh komisaris PT Mambres Jaya Mandiri atau bisa disebut dengan MJM, yang dimana orangnya adalah David Manibui. Nah, selain komisaris MJM, David juga diketahui merupakan pemegang saham PT Bintuni Energi Persada atau bisa disebut dengan BIP. Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menyebut jika perbuatan tidak sejalan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah. Nah, sedangkan dalam pertimbangan yang meringankan, Michael belum pernah dilakukan hukuman berupa kurungan karena Michael masih memiliki tanggungan, alasannya karena Michael masih memiliki tanggungan keluarga dan juga Michael belum dinyatakan pernah menikmati hasil kejahatan korupsinya. Nah, selain menuntut Michael, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan juga denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara kepada David selaku penyuap dalam kasus ini. Nah, jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 40,6 miliar rupiah. Nah, jika tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang sudah ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda yang dimiliki oleh David akan disita, dan jika hasil sitaan tersebut tidak mencukupi untuk pembayaran denda tersebut, maka ia harus menjalani masa tahanan tambahan selama 3 tahun. Nah, David dinilai telah terbukti menyuap Michael agar perusahaannya mendapatkan proyek pengerjaan ruas jalan dari Kemiri sampai dengan Depapari. Nah, baik Michael dan juga David dinilai telah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, setelah mendengar tuntutan dari jaksa, kedua terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan peliodi atau nota pembelaan pada agenda sidang berikutnya yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 18 bulan 3. Nah,
Terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi atau dengan kasus-kasus yang saya bahas tadi, argumen saya, kasus suap sangat merugikan bagi orang lain karena dengan menyuap dapat menghilangkan kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki uang atau berupaya jujur untuk mengajukan sebuah bisnis antar perusahaan. Nah, seharusnya sebagai seorang yang berpendidikan memiliki rasa malu dan juga rasa sportivitas dalam melakukan persiapan dan juga persaingan di dunia kerja. Nah, seharusnya sebagai seorang pemerintah harus memiliki upaya yang dapat dilakukan untuk merebakkannya kasus korupsi di Indonesia. Menurut saya ada beberapa upaya yang harus dilakukan, yang diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap sistem administrasi dan juga birokrasi pemerintah guna meminimalisir kasus korupsi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi para pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang ketiga, memberikan penyuluhan, pengajaran serta pemberitahuan kepada masyarakat agar lebih teliti dalam memilih pejabat dan juga penguasa yang akan berkuasa di daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu mengajak berbagai elemen masyarakat dan juga lembaga pemerintah untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya minta maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.